0,66 10 pangkat min 24. Nah, ini tuh enggak perlu dihafal ya. Karena apa, ini sebenarnya hanya menunjukkan kenapa kok hidrogen itu massa atomnya itu 1, sedangkan yang karbon itu kok massa atomnya 12. Nah, itu tuh dia ditunjukkan oleh hasil perkalian ini antara partikel dan bilangan Avogadro-nya. Ya. Jadi kita enggak usah berpikir seperti ini, karena nanti ketika di soal pun sudah diketahui kan bahwa nomor atomnya 12, itu artinya kan masanya ini, massa satu atom C-nya itu 12. Sorry, nomor atomnya 6, tapi ini yang dibahas adalah massa atom atau AR, massa satu atom. Nah, kalau atomnya P berarti massa 1 mol ya tinggal dikali ARP. Ya. Dan sehingga hubungan mol dengan gram atau massa itu seperti ini. Gram adalah mol kali AR, itu kalau senyawanya atom. Tapi kalau senyawamu itu dalam bentuk molekul, bukan lagi AR, tapi adalah MR. Itu rumusnya. Sehingga bisa diketahui bahwa mol adalah gram per AR kalau dia atom atau gram per MR. Contoh yang paling bawah, berapakah massa 5 mol H2O? Nah, ini sudah bukan lagi atom. Makanya yang dicari bukan AR tapi MR. Ya. Jadi MR sama dengan 18. Kok bisa 18? Ya, kita menghitung AR-nya. O adalah 16. H2 itu berarti 2 kali 1 kan, ini yang di atas. 2 plus 16 jadi 18. Ya. Sehingga berapa massa 5 mol? Itu dia 5 kali 18. Oke, ada yang sakit boleh. Nah, yang sakit kalian cukup mendengarkan aja, enggak apa-apa, enggak perlu on cam ya. Kalian bisa sambil agak rebahan. Jadi waktu Bu Sasi ngajar jam 7 pagi juga ada satu mahasiswa sakit panas. Sebenarnya nggak harus masuk ya, cuman kan karena ini online kan rugi kalau nggak dapat penjelasan. Jadi akhirnya dia izin off cam dan dia rebahan. Nggak apa-apa. Nah, ini kaitannya mol dengan massa. Nah, ini loh, kita harus tahu ini. Kalian itu intinya paham ini, diagram ini, insya Allah aman. Ingat bahwa mol yang dipakai ini, sorry, bisa situ Sabtu kemarin Pengmas jadi MC. Jadi MC di mana harus pakai masker. Jadi kan harus agak sedikit teriak ya, karena bisa sih pakai KN95 sih sebenarnya nggak tebel-tebel banget, cuman yo ketika di mic oke. Itu nggak kelihatan, nggak begitu didengar, jadi akhirnya agak teriak. Tapi akhirnya yang ngefek di tenggorokan nggak enak, mungkin kebanyakan ngomong. Nah, di sini itu adalah konsep mol ketika keadaannya STP. Ya, keadaan STP itu adalah keadaan standar ya, yang ideal di mana suhunya itu adalah 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius dan tekanan di ruangan atau tekanan di kondisi yang dipakai itu adalah 1 atmosfer atau 76 cm Hg, atau kalau misalkan dibuat milimeter Hg jadi 760 milimeter Hg. Ya, itu. Nah, ini kalian tuh hafal ini aja. Ini cara membacanya gimana? Dari mol ke massa, lihat tanda panah yang merah. Berarti molnya harus dikali AR kalau dia atom atau dikali MR kalau dia molekul. Oke, yang jaringannya tidak stabil silahkan off cam, enggak apa-apa.
Silahkan, enggak apa-apa. Ya. Nah, kebalikannya dari massa dijadikan mol, itu berarti massa dibagi AR atau dibagi MR. Tergantung dari soalnya itu atomkah atau senyawakah. Kalau atom berarti dibagi AR, kalau senyawa dibagi MR. Nah, ini rumus ini tuh harus di luar kepala. Begitu pula dengan jumlah partikel, jumlah ion atau jumlah molekul ya. Ini nggak hanya partikel aja ya. Jadi bisa ion, bisa juga molekul. Nah, kalau diketahui molnya, tapi ditanyakan jumlah partikel ion atau molekul, ya berarti yang tanda merah. Berarti dia harus dikali L atau bilangan Avogadro. Kebalikannya, kalau diketahui jumlah partikel, jumlah ion, atau jumlah molekul, jumlah ion itu terserah ya, mau kation atau anion ya. Oke, silahkan nak yang jaringannya kurang stabil langsung off cam aja, enggak masalah. Karena beberapa komplain katanya IndiHome error. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, ya kan, makanya Bu Sasi paham. IndiHome banyak yang error. Kebetulan bisa pakai First Media sih, jadi aman. First Media nggak gangguan, Bu. Kayaknya daerah-daerahan ya. Kebetulan di rumahnya Bu Sasi Ini lumayan. dari tadi pagi, Bu. Dari tadi Nah, pagi. makanya yang merasa jaringan internetnya unstable, silahkan di off cam karena Telkomsel dan IndiHome kayaknya sedang gangguan, jadi tidak masalah. Oke, jadi ketika diketahui jumlah partikel ion atau molekul mau dijadikan ke mol, ya berarti tinggal yang panah hitam, tinggal dibagi L atau bilangan Avogadro. Nah, ketika mol dijadikan molar, itu pun gitu. Mol dijadikan molar, berarti dikali 22,4. Kebalikannya, molar dijadikan mol, ya dibagi 22,4. Nah, ini adalah ketika keadaan STP. Yang ini harus hafal ya, nak. Dasarnya ini. Nah, ini tadi, ini adalah penjabarannya. Ya. Penjabarannya ketika jumlah partikel itu sama dengan mol kali bilangan Avogadro-nya. Lah mol itu kalau di breakdown itu kan gram per AR atau gram per MR kalau dia molekul. Ini adalah penjelasannya. Nah, kalian harus paham ini, namanya konsep mol. Ya. Beberapa senyawa kimia, contohnya misalkan H2SO4 atau Fe2O3, ada angka 2 di bawah. Sebentar. Contohnya. Jadi misalkan ada Fe2O3. Nah, angka 2 ya dan angka 3 ini merupakan apa ya istilahnya? Indeks. Ya, istilahnya namanya adalah indeks. Makanya dia bilang P dan H itu adalah jumlah indeks dalam molekul. Ya. Ini mengindikasikan apa? Nah ini, kalau ditanya jumlah atomnya, jangan pernah lupa untuk menghitung indeksnya dalam molekul itu berapa. Jadi N itu adalah mol, ya. Sedangkan L itu adalah bilangan Avogadro. Ingat, ketika dia soalnya itu molekul, itu kalian lihat indeksnya itu angkanya berapa. Karena dia harus dikalikan indeksnya. Ya, seperti ini. Jadi AHI kali BP, AHI BP, jadi jumlah atom A itu berarti N molnya, kali Hi adalah indeksnya A, dikali L adalah bilangan Avogadro. Yang B pun seperti itu, N itu adalah mol, P adalah indeksnya, L adalah bilangan Avogadro. Nah, contoh nyata itu di sini. Hitunglah misalkan banyak molekul dan atom.
H2O. Kalau molekul ya gampang ya. Jadi kita mengalihkan indeks kalau pertanyaannya atom. Tapi kalau dia molekul ya tinggal dikali molnya. Ini mol ya. 3 itu adalah molnya. Dikali dengan L. Itu kalau yang ditanya adalah jumlah molekul. Tapi ketika jumlah atom, ingat kalian harus melihat pada molekul ini tuh ada berapa atom. Ya, ini kebetulan langsung digabung. Kalau yang ini kan tadi A berapa, B berapa, tapi sebenarnya sama aja. Kalian mau satu-satu juga boleh, tapi karena ini pertanyaannya adalah jumlah atom semuanya, jadi nggak spesifik misalkan jumlah atom Ca, atau jumlah atom C, atau jumlah atom O3, itu kan nggak spesifik. Jadi yang ditanyakan itu jumlah atom semua. Ya tinggal dalam satu atom ini ada berapa, dalam satu molekul ini itu ada berapa atom. Ca-nya ada 1, C-nya ada 1, ya kan? O-nya ada 3, berarti CaCO3 itu memiliki 5 atom. Ya. Sehingga 3L dikali 5 sama dengan 15L. Nah, ini adalah penjabarannya. Berarti 1 kali 3LCA, 1 kali 3LC, 9 kali L atom. Itu adalah penjumlahannya. Next dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Berapa banyaknya atom H? Jadi nanti di soal itu terserah nak, mau ditanyakan berapa banyaknya atom. Kalau hanya atom berarti ya kesemuanya, ya H, ya O. Tapi ada juga yang modelnya spesifik. Banyaknya atom H, ya berarti kita tidak usah ngitung yang lain. Cukup fokus ke yang H aja. Nah, ketika ada soal seperti ini, apapun itu biasanya memang harus mencari molnya dulu. Oleh karena itu, di soal ini itu kalian harus mencari molnya dulu. Nggak keluar anotasinya. Ya, ini sebenarnya adalah rumus mencari molnya dulu. Pakai apa? Massa atau gram ya, istilahnya gram. Mol sama dengan gram per ml. Sehingga gramnya berapa? 54 per mr-nya kita sudah diketahui mr-nya. Nah, gimana Bu Sasi kalau belum diketahui kalian cari dulu H2O itu mr-nya berapa. Sehingga ini adalah 3 mol. Nah, karena di H2O itu ada 2H di setiap H2O, makanya jumlah atom H-nya itu mol kali indeks ya, kali L. Sehingga molnya adalah 3 kali indeksnya dari mana ini ya? 2 kali L sama dengan 6L. Oke, next ya. Nah, ini istilahnya indeks tadi yang bawah. Masih sampai suaranya. Nah, jadi indeks itu adalah bilangan di belakang atom dalam rumus suatu molekul dan ditulisnya adalah subscript atau di bawah. Kalau di bawah itu artinya subscript. Kalau yang di atas itu namanya adalah superscript. Nah, itu adalah menyatakan banyaknya masing-masing atom dalam satu molekul. Benar ya, kayak tadi H2O berarti di situ menunjukkan hanya ada 2, sedangkan O-nya ada 1. Nah, perbandingan indeks itu adalah menyatakan perbandingan banyaknya atom yang menyusun molekul. Nah, yang penting itu adalah dia juga menyatakan perbandingan molnya, mol ya, mol, bukan massa. Jadi dia menyatakan perbandingan molnya. Ya. Jadi misalkan dalam satu molekul H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Jadi kalau misalkan di soal itu dia bilang
1 mol H2O berarti perbandingan molnya itu artinya 1 mol O dibanding dengan 2 mol H. Karena apa? Indeksnya itu ada 2, sedangkan indeksnya O itu ada 1. Artinya sebentar ya. Ya suaranya bisa sih izin minum dulu boleh ya? Ya ampun. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya. Jadi indeks itu dia menyatakan perbandingan molnya. Nah, selanjutnya suaranya bisa sampai blur. Nah, misalkan seperti ini, dalam 3 buah molekul, banyaknya atom Fe berapa, perbandingan molnya Fe berapa, perbandingan masanya Fe itu berapa. Ada di jawabannya. Loh, oh enggak ada. Coba ngitung satu aja ya kita ya. Ya, misalkan yang ini nomor 1. Coba kita hitung ya. Kalau seperti ini, berarti kan banyaknya atom Fe itu berapa? Ingat, berarti Fe itu yang ini. Ya tinggal 2, itu adalah indeksnya Fe. Berapa molnya? Oh, ini dia bilangnya adalah 3 buah molekul. 3 dikali, ini harusnya 3. Ya benar, 3 dikali L, berarti 6. Berapakah perbandingan molnya Fe dengan O? Ya, berarti 2 kali 3 dibanding 3 kali 3. 6 dibanding 9. Atau kita bisa bilangnya adalah 3 dibanding, oh dibagi 3 ya, 2 dibanding 3. Berapakah perbandingan masanya? Ingat, kalau ini yang atas adalah perbandingan mol, yang bawah adalah perbandingan massa. Ya, berarti kita harus melihat ya massa itu rumusnya apa? AR dikali molnya. Berarti perbandingan yang ini tadi masing-masing dikali AR. 6 itu adalah Fe, berarti dia dikali 56. 6 kali 56 itu untuk Fe. Sedangkan yang O berarti 9 dikali 16. Terus tinggal dihitung ini berapa, berarti itu perbandingan. Ya, semudah itu. Nah, selain ada istilah indeks, nanti kalian juga akan diperkenalkan istilahnya persen atau kadar. Ya. Jadi ini adalah rumusnya ya. Ketika ada senyawa PXY, nah kalian bisa menghitung massa P itu pakai rumus ini. Indeksnya dikali ARP per MR dari seluruhnya. MR, kalau MR yang dimaksud di sini itu adalah MR-nya PXY. Yang bawah itu juga MR di sini adalah MR dari PX dan Y. Dikalikan masanya berapa gram. Terus ada juga istilahnya persen ya. Nanti ada keterangannya apakah ini persen berat per berat atau berat per volume. Kalau tidak diketahui itu biasanya kita bilangnya itu adalah persen berat. Ya. Jadi kalau di kadar, kadarnya berapa persen? Ya ini. X ya, itu adalah ininya indeksnya. Dikalikan ARP per MR-nya siapa? MR-nya PX. MR-nya PX kali 100%. I juga gitu. AR-nya I per MR kali 100%. Nah, contohnya ini. Berapa gram dan persenkah karbon dalam 80 gram kapur bla bla bla. Nah,
kalian harus tahu dulu MR-nya ini. Jadi ketika ada soal seperti ini, yang pertama dicari adalah MR-nya. Ya. Setelah itu biasanya kita nyari AR. Apa seri mol, tapi enggak sih kali ini soalnya kan kita langsung fokus ke karbonnya. Berarti dia cari gramnya C itu berarti adalah indeksnya C. Ya, C kan di sini ada 1 dikali AR-nya C ada 12 per 100. 100 ini adalah MR-nya si CaCO3 dikali gram atau W-nya adalah 80. Sehingga dalam 80 gram CaCO3 itu terdapat 9,6 gram karbon. Nah, tinggal kita cari berapakah persennya. Nah, di soal selanjutnya. Oh, enggak ada. Berapa persennya? Kok dihapus semua ya? Dulu perasaan ada itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya wis tinggal berapa persennya yuk gampang. Kita sudah tahu ya, berarti persen C itu sama dengan beratnya C itu berapa? 9,6 per berat keseluruhan 80 dikali 100%. Nah, hasilnya berapa itu? Coba 960 ya. Dibagi jadi 12. Sehingga di sini itu jawabannya adalah 12%. Ya, jadi artinya dalam 80 gram air kapur, jadi kalian harus paham ya, kapur itu rumus molekulnya adalah CaCO3. Itu terdapat 9,6 gram massa. Kalau bagi persen kan itu jadi 12%. Pokoknya ini dihapus ya dulu perasaan PPT-nya. Ini PPT yang terbaru. Nah, terus ada juga istilahnya ini, rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul itu adalah rumus yang masih bisa dibagi lagi ya. Sedangkan rumus empiris itu sudah rumus yang paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Jadi dia bilangnya rumus perbandingan terkecil dari indeks. Ingat, indeks itu adalah angka yang ada di bawah atom dalam suatu molekul ya. Jadi subskrip. Contohnya apa? Gas etana itu memiliki rumus molekul C2H6. Ini adalah rumus molekulnya. Kenapa disebut rumus molekul? Karena rumus ini masih bisa dibagi lagi. Loh, rumus molekul itu dia pasti akan memiliki rumus empiris. Nah, rumus empirisnya etana itu adalah metana ini, CH3. Karena ini semuanya dibagi 2. C-nya dibagi 2 jadi 1, H-nya dibagi 2 jadi 3. Ya, jadi hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris itu ini hanya tinggal hasil kalinya. Contohnya ini, suatu senyawa karbon itu rumus empirisnya C2H40 ya. Jika MR-nya itu 88, tentukan adalah rumus molekulnya. Dan harus tahu bahwa rumus molekul itu adalah hasil kari dari rumus empiris. Sehingga gimana? N sama dengan 88, kalian harus mencari dulu rumus empirisnya, bla bla bla, ketemunya 44. 2 kali 12 itu yang punyanya C ya. H kali 4 itu 4 kali 1 ini. Jadi ini yang ini. Yang H kali 4 itu ini. O-nya kali 1 itu ini. Sehingga 88 sama dengan 2. Ya. Sehingga apa? Berapa rumus molekulnya? Ya tinggal rumus empirisnya dikali 2. C2 kali 2, C4. C4 kali 2, C8. 01 kali 2, O2. Kok 0? Oh, sorry. Jadi rumus molekulnya adalah C4H8O2.
Oke, bisa sih backlight ya. Tidak apa-apa, males nutupin. Itu tadi adalah rumus molekul dan rumus empiris. Nah, ini tadi yang bisa saya ceritakan. Ini adalah soal yang ketika pembakaran senyawa hidrokarbon. Ingat, kata pembakaran itu pasti nanti senyawa hidrokarbonmu itu pasti ditambah oksigen. Ini sudah rumus. Jadi even di soal itu tidak diketahui reaksinya, kalian tuh harus sudah bisa mereaksikan sendiri. Jadi yang namanya pembakaran senyawa hidrokarbon itu artinya adalah senyawa hidrokarbonmu kamu tambahi O2 di mana hasilnya itu pasti CO2 dan H2O. Ini kita menulisnya hasil itu yang ideal ya. H2, CO2 plus H2O. Jadi nanti kalau di soal itu tidak diketahui reaksinya, kalian harus mereaksikan sendiri. Ya. Rumus hidrokarbon itu dapat diperoleh dari massa C, karena hidrokarbon itu kan C dengan H. C-nya diperoleh dari mana? Dari CO2, sedangkan H diperoleh dari H2O. Ini hanya menunjukkan bahwa H2O itu ada yang gas, ada yang cair. Liquid. Nah, ini contohnya. Ketika pembakaran sempurna hidrokarbon ya diketahui menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ingat di sini itu dia tidak dituliskan itunya ya reaksinya, tapi kalian ya harus sudah bisa mereaksikan sendiri. Jadi di sini tuh kalau ditulis reaksi CX saja, sebenarnya reaksi itu hanya untuk mempermudah. O2 jadi CO2 plus H2O. Kita cari C-nya dari CO2. CO2-nya itu 14,67. Berarti C-nya aja berapa? ARC per MR dari CO2 itu adalah 44 dikali gramnya tadi. Oh, sehingga C itu ada 4 gram C dalam CO2. H2O pun seperti itu. Ingat indeksnya dimasukkan 2 kali 1 kali 9, 9 itu adalah gramnya, per 18 itu adalah MrH2O, sehingga diperoleh 1 gram O. Sehingga kita apa istilahnya cari perbandingan indeksnya ya. Dari apanya? Ya itu tadi dari perbandingan molnya. Ya. Tadi kan Lucy bilang bahwa indeks itu adalah mewakili perbandingan mol. Nah, kalau sudah diketahui gramnya, kita harus mencari indeksnya, berarti harus dirubah menjadi mol. C dirubah jadi mol berarti 4 gram atau gram per ARC. ARC berapa? 12. Sama juga seperti H. H berarti 1 gram per ARH. ARH berapa? 1. Sehingga kalau dibagi lagi sepertiga kali 1, semuanya dikali 3, jadi 1/3. Sehingga rumus empirisnya adalah CH3. Ini masih rumus empiris. Sedangkan MRZ-nya itu adalah 30, sehingga kita cari 30/15 sama dengan 2. Sehingga rumus molekulnya adalah CH3 semua ini dikali 2. Jadi C2H6. Atau alkana. Sampai sini ada yang dibingungkan? Enggak ya? Belum ya? Nak, bingung apa enggak, Nak? Belum, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Terus diganding terakhir ya. Saya Elisa dengan NIM terakhir 002. Ini saya izin bertanya tentang mol dan atom, Bu. Jadi sebenarnya mol dan atom itu hubungannya bagaimana sih, Bu? Soalnya dari dulu sepemahaman saya, atom itu merupakan bagian terkecil dan gabungan dari atom itu namanya mol. Nah,
Sedangkan setelah penjabaran Ibu tadi, pemahaman saya tuh jadi kayak kebalikannya gitu loh Bu. Jadi di situ untuk mencari atom justru kita harus mengetahui jumlah molnya terlebih dahulu. Jadi yang benar tuh kayak gimana Bu? Begitu Bu. Untuk mencari atom kita harus, nah kenapa tadi untuk mencari atom harus, jadi gini, untuk mencari atom, kenapa kok harus tahu molnya dulu? Itu karena kasusnya itu adalah atomnya itu ada dalam suatu senyawa dan diketahui masanya. Ini tadi ya, contoh. Contoh yang ini aja ya, atau contoh yang mana? Oh, ini indeksnya ya. Contoh Jadi yang saya kurang pertama. paham di slide 9. Nah, itu loh. Kayaknya dia slide yang C tadi. Bentar, oh sorry, connect. Ini ya, oh bukan ya, bukan. Bukan ini ya. Bukan ini juga ya. Ini. Yang Iya, C Bu. tadi ya. Yang C ini dah, bukan. Nah, Yang ya mana? ini Bu. Nah, yang ini kan? Iya. Pertanyaannya, kenapa ketika kita harus mau mencari atom, itu kok harus tahu molnya dulu gitu kan? Iya, Bu. Kita kembali lagi ke sini, nah. Tapi Bu, dari beratnya lebih berat atom, lebih berat mol ya Bu ya? Oh, apa Kayak ini? lebih besar. Kan tadi pangkatnya positif. Maksudnya gimana? Kok lebih besar? Molekul sama Beda loh molekul sama atom. Nah. Molekul. Jadi Mol. itu tadi yang dibingungkan ini ya. Tadi Elisa bilang bingung kan sama atom. Yang dibingungkan yang mananya Mbak? Ini yang slide 9 ini ya? Iya, Bu. Halo? Soalnya itu di awal kan contoh dalam satu molekul H2O terdiri dari 2 atom. Sedangkan di bawahnya itu dalam satu mol H2O terdapat 2 mol. Jadi sebenarnya perbedaan atom dan mol itu bagaimana, Bu? Oh. Mol dan atom jelas beda ya. Ingat ya, satu molekul, ingat H2O itu adalah molekul. Ya. Kita harus belajar dari statement yang nomor 41 ini. Dalam satu molekul, ingat H2O itu molekul adalah susunan dari beberapa atom yang membentuk suatu senyawa atau zat baru ya, atau yang stabil, itu namanya adalah molekul. Ya. Kenapa dalam satu molekul ini terdiri 2 atom dan dua atom H dan 1 atom O? Karena ini kita lihat indeksnya. Ya. Dari sini paham Mbak bahwa H2 berarti artinya satu molekul H2O itu pasti dia akan terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, wes paham. Bedakan antara molekul dengan mol nanti. Jadi setidaknya kalian paham dulu, molekul itu kan berarti mengacu ke senyawa yang terdiri dari beberapa atom. Itu adalah molekul. Sedangkan untuk yang bawah ya, ini ya yang bawah, 1 mol H2O itu karena indeks ya, ini kan kita indeks ya. Indeks itu juga bisa menyatakan artinya jumlah dari molnya. Mol itu kaitannya dengan ini loh, nak. Mol itu bukan molekul ya. Mol itu kaitannya nanti itu adalah ketika dia ada massa, atau mol itu bisa dirubah ke massa, atau mau dirubah ke volume juga bisa. Jadi mol itu adalah satuan hitung-hitungan ya. Kalau molekul itu bukan satuan hitung-hitungan, tapi itu senyawa. Tuh, itu bedanya. Nah, karena ini indeks, sorry, karena ini indeks itu adalah menunjukkan ini, menyatakan mana indeksnya, perbandingan mol masing-masing atom. Nah, sehingga ketika dia bilang 1 mol H2O berarti sama juga dengan 2 mol H karena indeksnya H itu adalah 2 dan juga sama dengan 1 mol O. Nah, karena indeksnya O itu adalah 1. Nah, sekarang yang dibingungkan banyak atom. Lah di sini atomnya yang mana? Halo? Ya, Bu. Jadi Jadi sebenarnya
pertama itu tadi saya bingungnya itu mol itu sebenarnya molekul atau bukan. Ternyata mol adalah satuan gitu ya, Bu. Satuan hitungan. Jadi mol itu satuan hitungan kayak misalkan dia akan mau dikonversi ke massa, mau dikonversi ke volume, mau dikonversi berapakah jumlah partikelnya atau berapakah jumlah molekulnya, itu dari mol. Jadi beda antara mol dengan molekul ya. Jadi molekul itu ke senyawanya yang terdiri dari beberapa atom, sedangkan mol itu adalah satuan apa ya? Satuan hitungan. Itu nah. Jadi beda ya, paham bedanya ya? Ya, Bu. Di mana 1 mol itu bisa dirubah jadi apapun. Mau dirubah ke massa bisa, mau dirubah ke... Nah, sedangkan mol itu adalah satuan hitungan ya. Mau dirubah ke massa bisa, mau dirubah menjadi ke jumlah molekul itu juga bisa ya. Berarti kaitannya adalah dengan bilangan Avogadro, ataupun mau dirubah ke volume dalam keadaan STP atau namanya volume molar. Itu bisa. Jadi antara dengan mol dengan molekul itu totally different ya. Jadi ketika molekul itu kita mengacu ke senyawanya yang terdiri dari beberapa atom, tapi ketika mol itu adalah satuan hitungan. Jadi nggak ada hubungannya. Itu ya Mbak Elisa. Iya, Bu. Terus kalau bedanya partikel sama molekul apa, Bu? Bedanya partikel sama molekul lah. Partikel itu, jadi misalkan gini, partikel itu sama juga dengan jumlah atom sebenarnya. Tahu maksudnya? Jadi misalkan ya, saya kasih contoh di sini aja. Nah, tak orek-orek di sini. Mana ya orek-orek? Oh sudah. Oh belum. Sebentar Pak. Clear all drawing. Loh, nggak bisa diorek-orek. Sebentar. Sesi plus 2. And show. Bedanya partikel dengan molekul. Coba keluar anotasinya. Keluar anotasinya, nak. Sip, sorry. Jadi misalkan Bu Sasi punya 1L molekul H2O. Ya. Itu sama dengan sebenarnya partikel itu kan ukuran, menunjukkan ukuran apa ya? Ukuran dari suatu senyawa sebenarnya ya. Jadi cuman beberapa anu tuh dia menganalogikannya itu kayak jumlah atomnya. Jadi kalau 1L itu ada bilangan Avogadro-nya ya. Ya. Jadi partikel itu sebenarnya apa ya? Ukuran, nak. Ya, ukuran itu kan ada kayak ukuran satu partikel ukurannya berapa. Jadi antara partikel, ion, dan molekul itu dia diwakili oleh sama-sama L-nya. Sedangkan nanti atom itu tinggal dikalikan indeksnya ini. Jadi misalkan H2O itu berapa nanti atomnya, itu ya berarti ini hanya ada berapa, gitu. O-nya itu ada berapa. Ya, jadi gini. Partikel itu ion, molekul, atau atom. Sorry, saya tak tambah lengkap. Jadi yang dimaksud partikel itu di dalam partikel itu kalau di breakdown di dalam kurung itu bisa ion, bisa molekul atau atom. Artinya apa? Jadi misalkan gas argon gitu ya. Gas argon itu kan isinya argon aja toh, berarti di situ adalah atom argonnya. Tapi misalkan bisa sih bilang gas H2O ya. Jadi itu isinya apa? H2O toh, berarti dia molekulnya gitu loh. Bisa sih kasih gini aja. Skip ya. Kalau kalian bingung dari sini harusnya tanya dari awal. Nah, jadi partikel itu tuh sebenarnya kalau di breakdown itu bisa ion, bisa molekul atau atom, tergantung dari senyawamu nanti itu apa gitu loh, nak. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau ion misalkan ion apa? Ca2+ toh gitu ya, senyawa yang terdiri dari atau NaCl, berarti kan ada Na+ dan Cl-. Kalau molekul jadi kayak misalkan tadi LH2O, berarti bilangan Avogadro-nya itu molekul H2O. Ketika dia atom itu bisa jadi misalkan gas klor, berarti kan Cl2 atau itu. Nah di situ kan hanya terdiri dari satu atom Cl aja gitu. Itu Mbak Elisa.
apa namanya? Ya, Bener Bu. ya Elisa. Jadi partikel itu sebenarnya mengacu ke ukuran, Nak. Ke ukuran suatu zat ya, ukurannya. Di mana partikel itu kalau di breakdown itu ada ion, ada molekul atau atom tergantung dari senyawamu itu apa. Gitu ya. Paham ya? Bu. Terima kasih, Jadi Bu. tergantung dari soalnya nanti itu apa. Ada lagi? Permisi, Bu. Sebentar. Tadi sampai mana kita? Ini udah ya. Berarti tinggal ini ya, senyawa gas. Oke, silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Nur siapa tadi? Iya, Nur Azize. Oh iya, Mbak Nur Azize. Ya, silakan. Ya, mau melanjutkan pertanyaan dari Elisa. Lalu bedanya mol dengan molaritas itu bagaimana ya, Bu? Ya beda. Molaritas itu satuan konsentrasi, nah. Beda. Nanti ada di bab larutan, nah. Jadi kalau molaritas itu sama dengan kan M besar ya, berarti mol per volume. Sedangkan mol itu adalah satuan hitungan yang terserah dia mau dirubah kemana, mau dirubah ke gram bisa, mau dirubah ke volume yang itu tadi volume molar yang STP bisa, atau ke jumlah partikel. Jadi beda Mbak, kaitannya molaritas itu adalah hubungannya antara mol dengan volume. Kalau mol itu tadi bisa gram per AR atau per MR, atau kalau diketahui jumlah partikelnya ya tadi jumlah partikel per L atau 6,023 kali 10⁻23 dan teman-temannya. Nanti ada di bab terakhir kalau nggak salah, atau sesaat sebelum terakhir, sebelum kolit itu ada larutan Mbak. Nanti di situ ada molaritas, ada juga molalitas, beda ya. Iya, jadi benar, ada 3 Bu. mol. Nah, itu Iya, nanti Bu. itu di terakhir ya, Mbak Nur Azizah. Nanti ada di larutan kita bahas memang itu. Jadi nanti ada mol, ada molaritas, ya, dan molalitas. Molaritas dan molalitas itu sama-sama menunjukkan satuan konsentrasi. Itu nanti ada Mbak di bab larutan, kita bahas kok nanti. Nah, ya baik Bu, terima kasih banyak Bu. Nanti ada fraksi mol juga Bu, ya Bu. Ya ada fraksi mol juga. Betul. Ya ini ada Mbak Samia, sini yang ngomong dulu aja. Tadi Mas siapa? Mas Saifuddin Bu Danu. Oh ya, dan Saifuddin 017. Oke. Izin bertanya, ini kan yang aku ketahui itu rumus molekul sama rumus empiris itu kan bedanya itu rumus empiris itu penyederhanaannya gitu ya Bu ya. Tapi di sini tuh yang aku bingung itu kenapa H2O itu rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama Bu? Apa itu udah konsepnya ya Bu ya? Karena memang H2O itu kan bentuknya H2O aja. Dia H2O itu bukan hidrokarbon ya. Karena ada O ya. Hidrokarbon itu C dengan H aja. Jadi H2O itu ya rumusnya hanya itu aja. Jadi mau kamu sebut empiris ya terserah, mau disebut rumus molekul ya itu tidak apa-apa. Jadi gini, H2O itu bukan senyawa hidrokarbon. Nah, jadi kita bilangnya memang rumus molekul karena H2O itu adalah molekul. Apa artinya molekul? Molekul itu adalah senyawa yang terdiri dari beberapa atom. Nah, sedangkan rumus empiris dan rumus molekul yang Bu Sasi contohkan ini itu khusus atau in particular, especially itu only for hydrocarbon. Gitu ya Mas Saifuddin. Baik Bu, berarti jadi CO2 juga sama kayak H2O gitu ya Bu ya? Ya, kita bilangnya rumus molekul kalau CO2 Bu, karena dia bukan hidrokarbon. Jadi adanya rumus empiris dan rumus molekul yang hidrokarbon itu spesial hanya untuk C dan H, CXHY. Ya. Gitu Mas Saifuddin. Halo. Jadi sedangkan untuk senyawa lainnya kalau dia bentuknya molekul bukan atom ya, jadi bukan atom kayak Fe aja. Jadi misalkan massa atom Fe, berarti kan itu kita nyebutnya atom karena dia hanya terdiri dari Fe. Jadi kayak misalkan CO2, H2O, Fe2O3, H2SO4 kita bilangnya ya molekul karena apa? Senyawa-senyawa itu terdiri dari beberapa atom dan membentuk ikatan. Itu ya Mas Saifuddin. Baik Bu. Konsep empiris dan molekul, rumus molekul itu memang specially for itu tadi. Terus ada pertanyaan dari Mbak Samia ini ya di chat. Dia pusing jadi nggak tanya.
Kalau, nah, oke. Kalau keadaannya STP itu berarti 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dengan 1 atmosfer, itu rumusnya memang dipakainya adalah rumus yang bisa ditampilkan sebelum tadi. Ya. Tapi kalau diketahui derajatnya atau suhunya itu selain ini, itu rumusnya nanti tergantung Mbak. Kalau misalkan nanti itu kalian mencari apanya? Kalian masih ingat PVNRT enggak? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, ya, Ingat, jadi kan Bu. sebenarnya kalau volume molar keadaan STP kita ngitungnya pakai yang dikali 2 mol dikali 22,4 gitu ya. Tapi kalau misalkan diketahui suhunya beda, atmosfernya beda, itu pakai rumusnya yang PVNRT itu. Ini nanti kayaknya ada di bab apa ya PVNRT itu. Koligatif kita nyinggung sedikit kayaknya. Jadi pakai rumus yang itu ya Mbak Samia. Halo? Mbak Samia? Ya wis lah. Mungkin dia nggak keluar suaranya. Ya, betul. Pakai rumus ya. Pakai rumus hukum gas ideal. Cuman gini nak, bisa jadi nanti di soal itu dia eksplisit bilang keadaan STP, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang di soal itu nanti dia nggak bilang STP, tapi bilangnya apa? Suhu berapa, tekanan berapa lah. Jadi kalian harus bisa mengira-ngira sendiri apakah itu STP apa enggak. Ya, terus lanjut dulu ya, baru nanti ada pertanyaan lagi. Nah ini loh, nak gas ideal ini loh, nak lagi keluar PVNRT. Sorry. Nah, kalau dia keadaannya STP itu 1 mol gas itu terdiri dari 22,4 liter, ya sesuai rumus yang di tabel tadi, yang gambar 3 tadi. Tapi kalau dia tidak STP, lah ini nak slide selanjutnya sudah ada. Itu dia kita pakai hukum Boyle-Gelusa ya, atau kita biasanya bilangnya Boyle-Gelusa, itu pakai PVNRT. Jadi T-nya tertentu tidak 0 derajat, juga P-nya tidak 1 atmosfer. Ingat, 1 atmosfer itu 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Jadi jangan bingung ketika di soal tidak ada atmosfernya, tapi dia menampilkan cm maupun mm Hg. Ini Mbak Samia, ternyata di slide selanjutnya ada. Nah, ini contohnya ya. Hitunglah MR-nya. Nah, ini dia sudah bilang STP. Berarti apa? Ya berarti kalau seperti ini, berarti kita pakai acuan yang 1 mol adalah 22,4 liter. Nah, ini kita cari dulu mol gasnya itu berapa. Liternya dibagi 22,4 sehingga diperoleh molnya itu 0,05 mol. Nah, sekarang dicari MR ya. Kita tahu bahwa rumusnya mol sama dengan gram per MR ya. Sehingga MR sama dengan gram per mol. Ya wis, hasilnya adalah 40. Oke, next dulu ya. Soalnya ini belum reaksi pembatas. Nah, ini. Nah, kayaknya setelah soal ini tuh ada soal yang tentang reaksi pembatas. Ketika direaksi, nak, karena kalian tadi sudah paham ya apa itu indeks. Jadi indeks itu adalah angka kecil yang ada di bawahnya atom di sebelah kanan ya. Jadi misalkan Fe2O3. Jadi yang dimaksud indeks itu adalah 2 dan 3. Ada lagi istilahnya, itu adalah koefisien. Kalau indeks itu adalah angka yang menunjukkan atom, jumlah atom dalam satu molekul. Kalau koefisien itu adalah angka yang menyatakan mol ya dari masing-masing zat pada persamaan reaksi. Ya, jadi harus ada persamaan reaksinya.
Itu namanya koefisien. Ya. Nah, koefisien angkanya itu ditaruh di depan, beda dengan indeks. Kalau indeks itu ditaruh di belakang dan ditaruh bawah atau subskrip ya, subskrip. Tapi kalau koefisien angkanya ditulis biasa dan ditaruh di depan. Perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol tentang banyaknya partikel. Nah, ini kan makanya dia bilang atom atau molekul atau ion. Jadi partikel itu adalah menunjukkan ukuran sebenarnya. Di mana partikel itu kalau di breakdown itu bisa atom, bisa molekul ataupun ion. Dan banyaknya volume jika dia dalam keadaan gas atau gas. Biar jelas, kita lihat dulu contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, nah, langkah yang kalian perhatikan dulu itu adalah satu, apakah reaksinya ini sudah setara atau belum? Gimana cara lihat setara? Ya, jumlah atom C yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom C yang di sebelah kanan. Jumlah atom H sebelah kiri di sini adalah 12, sebelah kanan berarti 6 kali 2 juga 12. Jumlah atom O di sebelah kiri adalah 16, jumlah atom O di sebelah kanan juga harus 16. 5 kali 2, 10, tambah 6 berarti 16. Berarti ini sudah setara. Kalau sudah setara, enak. Jadi kalau belum setara, ya kalian siap. 1 mol bereaksi dengan 8 mol gas menghasilkan 5 mol gas CO2 dan 6 mol gas H2O cair. Sehingga bisa kita hitung bahwa perbandingannya 1856. Ya, dilihat dari indeksnya ini tadi. 1856 itu dilihat dari mana, Bu Sasi? Kok nggak keluar anotasinya? 1856 dilihat dari mana ini? Ini kan sebenarnya angka 1, ini adalah 8, ini adalah 5, ini adalah 6. Jadi meskipun tidak ada data ini yang Bu Sasi coret, kamu yang harus sudah paham bahwa dari rumus persamaan reaksi ini kalian tahu bahwa perbandingan molnya adalah 1856. Banyaknya molekul pun seperti itu ya. Jadi 1 molekul C5, 8 molekul O2, 5 molekul CO2, dan 6 molekul H2O. 185. Nah, ketika perbandingan gas atau ketika perbandingan volume, ingat kalian harus jeli. Dia menyatakan perbandingan volume kalau dia dalam bentuk gas. Berarti yang bisa dibandingkan hanya yang O2 dan CO2, di mana perbandingannya 8/5. Untuk yang C5H12 itu tidak bisa, yang H2O itu juga tidak bisa. Jadi hanya yang bentuknya gas. Perbandingan massa enggak. Jadi koefisien itu tidak menunjukkan perbandingan massa, hanya menunjukkan perbandingan mol. Contoh soal apa ya sebentar. Nah, ini contoh tapi dia contoh soal ya ini ya. Soal aja. Jadi ketika Fe 2HCl, nah kalian lihat apakah reaksinya ini sudah setara? Sudah setara apa belum? Nah ini. Kalian perhatikan. Belum, Bu. Sudah, Bu. Rata-rata memang kadang kita itu untuk mempermudah kalian, itu untuk mempermudah ya, rata-rata memang diberi reaksi yang sudah setara. Tapi ya nanti lihatin ya, siapa tahu nanti ada yang usil dikasih reaksi yang tidak setara. Ini soal aja, dia disuruh menghitung massa FeCl2 dan H2O dalam keadaan STP.
Nah, kita harus tahu apa? Harus tahu salah satu mol dari reaktan atau produk yang diketahui. Karena apa? Dari situ kita bisa tahu perbandingan mol itu tuh nanti angkanya berapa. Jadi kayak seperti ini ya. Jadi kita cari dulu, diketahuinya adalah serbuk Fe. Jadi Fe itu molnya 0,2. Jadi dengan perbandingan seperti ini, anotasinya kok nggak keluar. Sebenarnya udah taruh ke atas-atas. Anotasi. Kita anotasikan cukup di slide ke atas aja ya, Nak ya. Ya, Nak. Klik kanan. Dipencet, Bu. Oh iya. Yang di bagian atas, yang bagian panel itu. Oh iya, tiga ya. Ini. Oh iya, bisa. Nah, jadi seperti ini ya. Berarti Fe itu kan molnya 0,2 mol. Berarti dengan perbandingan koefisien angka 1 di sini, itu artinya itu 0,2 mol. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah FeCl2. Kita lihat, apakah koefisien Fe dengan FeCl2 itu sama? Sama kan? Sama-sama 1 ya. Berarti molnya FeCl2 itu juga 0,2. Karena yang diketahui adalah Fe, di mana koefisien itu artinya adalah 0,2 mol. Berarti yang FeCl2 juga sama. Oleh karena itu, dia bilangnya juga 0,2 mol. Tinggal ditarik. Kalau dia massa, berarti tinggal dikali MR-nya. MR-nya adalah 127, sudah dihitungkan, sehingga gramnya itu adalah 0,2 kali 127. Nah, ketika hidrogen juga kita lihat, apakah hidrogen koefisiennya juga sama? Sama-sama 1 kan? Sama-sama 1 kan? Berarti hidrogen itu sama-sama 0,2 mol. Sehingga sama ketika hidrogen itu dia hasilnya juga 0,2 mol. Kalau keadaan STP tinggal dikali 22,4, jadi hasilnya 4,48 liter. Nah, HCl yang diperlukan, kalian lihat, ini koefisiennya 2. Berarti kalau 1 0,2, berarti kalau 2 berapa? 0,4. 4,4. Yes, ya. Karena koefisiennya 2, jadi tinggal 0,2 kali 2. Sehingga di sini HCl itu 0,4 mol, ya kan? Karena ini adalah ditanyakan adalah volumenya, ya kan? Berarti sudah diketahui molaritasnya adalah ini loh Mbak, tadi yang tanya molaritas, bedanya ini. Jadi rumusnya adalah molaritas sama dengan Massa per MR. Molaritas, mol per volume. Molaritas. Massa per MR dikali 1000 per volume. Iya, Belum itu. selesai, Bu. Iya, terus ini adalah mol per volume ya. Sehingga kalau ditanyakan adalah volumenya, ya berarti molnya itu 0,4 dibagi M besar atau molaritasnya, sehingga diketahui adalah 2 liter. Gitu. Ya, jadi 22,4 liter itu udah dari sananya atau ya, gimana? sudah dari sananya. Jadi itu adalah menghitung massa volume molar, nah. Volume molar dari gas. Jadi air itu volume molarnya 22,4. Sebenarnya ada praktikum, nah. Kalau di kimia itu namanya adalah praktikum volume molar. Jadi di situ aku membuktikan apakah benar volume molar itu 22,4. Jadi kimia ada. Ayo Bu, praktikum Bu. Ya apa? Kan tergantung. Kayaknya nemu kan enggak minta praktikum. Itu yang pakai jas lab itu ya Bu ya? Oh iya, kita kalau praktikum harus pakai. Ya apa nak cara hapus ininya? Itu eraser Bu. Pointer option. Enggak. Pointer option. Erase all ya? Iya. Eraser atau all? Erase all in on site. Kalau itu kan sendiri-sendiri. Oh iya, sip. Sekarang next. Nah, ini
Nah, tadi kalian sudah belajar kan ya bahwa waduh kok ini deh, kok eraser deh, harusnya kita kan pointer aja deh. Kalian sudah belajar kan kalau koefisien itu adalah apa aja? Koefisien itu menunjukkan ini di depan. Ya, koefisien beda dengan indeks. Nah, ini adalah kaitannya ketika kita menghitung suatu zat dalam suatu reaksi. Jadi kalau ditanyakan adalah mol zat, berarti koefisien zat per koefisien zat yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Nggak usah dihafalkan ini, tinggal langsung aja ke contoh soal supaya lebih jelas. Contohnya ini, kita reaksinya yang tadi ini ternyata sama ya. Kita lihat sudah sama. Berarti ini artinya 1, ini adalah koefisiennya 2. Kalau nggak ditulis itu berarti artinya 1. Ya. Sehingga Fe, ya, diketahui kan Fe kan, 2,8 gram. Berarti kita harus cari molnya Fe itu berapa. Gramnya dia dibagi AR, karena itu atom. Sehingga 1 itu artinya 0,05. Pertanyaannya sekarang apa? Berapa volume minimal HCl ya? Kayak tadi berarti. Kalau ini 2 koefisiennya, berarti molnya ya 2 kali 0,05 sama dengan 0,1. Hanya dia bilangnya 0,1. Sehingga berapa volumenya ya kita harus lihat kembali lagi ke rumus ini. Sehingga volume sama dengan mol per molaritas. Molnya adalah 0,1, molaritasnya diketahui 4, diketahui 25. Pertama liter dulu ya, karena memang satuannya liter. Baru nanti dijadikan. Nah, ini dia artinya reaksi pembatas. Sering muncul ini di soal ya. Ada istilahnya pereaksi itu yang habis. Jadi ketika kita mereaksikan misalkan reaktan A plus B, itu bisa jadi dua-duanya habis membentuk produk, misalkan produknya C, atau bisa jadi A aja yang habis, B-nya masih ada, sehingga dia terbentuk produk dan sisa B biasanya, ataupun kebalikan. Reaksi yang habis itu namanya adalah bereaksi pembatas. Ya. Reaksi pembatas adalah reaktan yang habis ketika kalian mereaksikannya. Sehingga apa? Cirinya bereaksi pembatas itu bisa dihitung lewat ini. Ketika mol dan perbandingan mol per koefisiennya itu adalah yang paling kecil di antara reaktan. Ingat, pereaksi pembatas kita membandingkannya hanya reaktan, produknya enggak usah. Nah, contohnya ini. Berapa slide ini? Bentar ya. And show. Tinggal 1, Bu. Tinggal 1, Kak Kepo. Ya sudah. Keep. Keep. Benar kan, Bu? Iya. Tidak apa-apa, berarti ini harus dijelaskan detail. Karena reaksi pembatas. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, nak, ya, sekali lagi Bu Sasi sarankan kalian lihat apakah persamaan reaksinya sudah setara. Sudah setara apa belum? Reaksinya sudah setara apa belum? Ya. Ini Sudah, hanya lebih, Bu. Hanya Enggak. lebih nggak sih? Sudah, Bu. Hanya Enggak. sudah Pas. setara. 4 Setara, oh ya, Bu. 4 ya. Hidrogen ada yang di NaOH loh. Hidrogen 4. Terus sudah setara ya? Oh iya, sudah setara, Bu. 4, Bu. Saya kira 2.
Ya, jadi ini sudah setara. Kalau sudah setara, oke, berarti kita aman, baru kita mikirkan soalnya apa. Sebanyak 115 gram logam. Kalau Bu Sasi itu caranya Bu Sasi sendiri. Kalau ini kan sudah. Sebentar. Gimana Di sini. caranya Ibu? Ya sama aja, enggak. Cuma kan di sini dia satu persatu ya. Dalam artian kalau Bu Sasi itu suka menuliskan reaksinya, persamaan reaksinya, terus molnya itu di bawahnya gitu. Jadi lebih, kalau menurut Bu Sasi itu lebih mengena. Istilahnya lebih nendang. Sebentar, tak copy ini persamaan reaksi ini. Ya, nanti jawabannya pasti ya sama. Kita pakai caranya sama. Nah ini ya, reaksinya udah sama ya. Nah, yang diketahui apa aja tadi? Sebanyak 115 gram logam Na, ya kan? Sekarang kita tahu, hitung dulu, molnya Na itu berapa? 5, Bu. Iya, tak tulisnya. Nanti mungkin ada temanmu yang nggak tahu tuh 5 itu dari mana, kayak gitu ya. Saya tak oret-oret. Loh, kok pointer? Keliru. Pen. Kita hitung dulu yang jadi Bu Sasi kita ngitung mol itu dari mana? Dari yang diketahui. Kalau dia yang diketahui Na ya berarti Na. Kalau diketahui produknya NaOH atau benda 2 ya NaOH atau H2. Kok yang diketahui? Kebetulan yang diketahui adalah Na. Berarti mol Na berapa? Tadi 115 ya? 15 bagi 23. Nah, berarti ini sekarang Bu Sasi tulis dulu ya, koefisiennya Na itu 2, koefisiennya H2O itu 2 ya. Ini tuh koefisien, Nak. Koefisiennya H2, koefisien H2 itu 1. Jadi ini tuh adalah koefisien. Bu Sasi tulis dulu. Biar. Nah, 2 itu artinya, dengan koefisien 2 itu artinya adalah 5 mol. Ya kan? Terus pertanyaannya yang ditanya apa? Kita dulu. Reaksi pembatasnya, Bu, sama reaktan apa yang tersisa? Banyak reaktan yang tersisa. Keep ya. Oh ya, keep. Berarti takutnya aku menghilangkan semuanya. Dimasukkan ke dalam air, ya toh. Nah, ada 54 mili air. Jadi dihitung, ini piro 54. Jadi karena diketahui ada 2 toh, Nak. Na, molnya sekian. Nah, H2O kita hitung. Kalau diketahui mili ya, kita tetap harus mencari molnya. Berarti kan kalian ingat rumus massa jenis. Masih ingat rumus Rho sama dengan massa. Iya, massa jenis sama dengan massa per volume. Ya. Volume. Iya, saya tak tulis sebentar. Ya, Rho sama dengan massa per volume, kan? Nah, karena ini air itu Rho-nya adalah 1, sehingga massa air ya 1 dikali volumenya. Ya, sehingga berapa? Nih, jadi artinya 54 mili yang ada di soal itu sama juga dengan 54 gram, karena ini tadi hubungan Rho sama dengan massa per volume. Sampai sini paham ya? Paham ya? Lanjut, Bu. Oke, nah. Sedangkan ini sih, berarti ini adalah kita mencari keluar. Dia harus diklik ya. Sedangkan di sini molnya H2O itu adalah itu tadi gram per H2O ya, ml. Ya kan? Gramnya tadi 54 ya. Per 54-nya tahu loh ya. Berarti 54 itu adalah volume dikali Rho.
MR-nya berapa? 18 ya. Berarti berapa? 3. 3. Bu. Terus pertanyaannya si Ensho. Kita bolak-balik. Nah, kalian harus ingat ini dulu. Nah, tadi reaksi. Nah, reaksi pembatas itu adalah ketika mol per koefisiennya itu yang lebih kecil. Berarti dia akan menjadi reaksi pembatasnya. Ya. Sedangkan di soal pertanyaannya adalah manakah reaksi pembatasnya? Ya, berarti kalian lihat perbandingan mol dan koefisien ini. Ya. Jadi perbandingan mol per koefisien berapa? Molnya 5/2 ya kan? 2. 2. Betul. Sedangkan yang ini adalah 3/2. 3/2. Di sini berarti 2,5. Di sini berarti 1. 1,5. Oke, nah, berarti reaksi pembatasnya yang mana? Yang 2H2O. 2O. yes, H2O. H2O. Kalian nyebut H2O. Paling kecil ya. H2O. Terus yang B pertanyaannya apa? Yang B Reakan pertanyaannya apa yang tersisa? Nah, ya berarti reakan apa yang tersisa? Ya berarti yang tersisa adalah yang Na. Oke. Yang C apa? Banyaknya reaktan yang tersisa. Kok sama? Ya beda tuh. Banyaknya Beda reaktan ya? kan berarti dia sisanya berapa? Kalau kayak gitu tuh harus Oh seperti iya, iya. ini. C. 1. Kita hapus dulu ya. Sebentar, nah. Kita hapus dulu. Ada eraser ya. Bisa dihapus. Hapus nggak bisa. Dah ini. Nggak bisa on the spot gitu dah. Oh. Yang tersisa adalah Na ya. Oh, sorry nak. Nah, yang tersisa Na ya. Ini loh, bisa sih mau menghapus. Oh, gak bisa yuk. Oh bisa. Walah dicetik-cetik tok ngene to nak. Pelan-pelan. Iya bisa sih yang tidak. Oh iya. Terus ya, ini gak tak tulis. Walah harus cuma dicetik gitu tok. Iwas tak hapus kayak pin ngono kayak hapus ngono kayak. Bisa sih hapus semua. Sudah tahu ya kenapa kok yang tersisa adalah yang Na karena koefisiennya. Setelah ini lebih enak itu kayak gini bisa sih. Bisa dicetik. Bisa tuh, ini harusnya cuma dicetik-cetik tok ya nak ya. Coba diiris lagi Bu. Klik kanan lagi. Terus kita pilih iris lagi ya. Tidak apa-apa. Maksudnya bisa sih di sini. Kalau bisa sih sukanya itu ini. Ini berarti mula-mula ya. M itu mula-mula ya, molnya 5. Ada bereaksi, terus ada sisa. Jadi suka gitu. Nah, yang habis tadi kan yang ini kan, yang apa? Yang H2O kan? Oh iya. Iya Bu. Nah, berarti dia bereaksinya harus dibikin habis, berarti sisanya 0, ya kan? Berarti kalau dari koefisien 2 itu adalah 3 mol, berarti yang Na kalau koefisiennya 2 berarti juga harus 3 mol. Ya gitu. NaOH karena koefisiennya 2 berarti bereaksinya juga 3 mol. H2 karena dia koefisiennya 1 berarti setengahnya dari 3, berarti 3/2. Tinggal dikurangi. 5 dikurangi 3 itu 2. Yang ini tinggal turun jadi 3. Ini adalah 3/2. Nah, ini sudah menjadi sisa, ini adalah sisa perbandingan molnya ya. Tinggal nanti di soal disuruh nyari apa. Tadi sisa Na ya, berarti yang dicari ya?
Iya, Na, Bu. Iya, Nah, Bu. ya wes, Yang berarti sisa 2,5. Na itu 2 mol. Berarti tinggal dikalikan, terserah pertanyaannya dalam bentuk gram atau dalam bentuk volume. Gram Gram ya, berarti tinggal dikali AR-nya. Berarti 2 kali 23 dikali ya. 23. Berarti dia ada 46 ya, Bu. 46 gram. Oke. Terus apa lagi pertanyaannya? Volume gas Tuh, hidrogen yang volume terbentuk gas. dalam Nah, keadaan volume standar. gas hidrogen yang terbentuk dalam keadaan STP ya gampang. Kita sudah ketemu kan kalau molnya itu ada 3/2 atau 1,5 ya berarti tinggal dikali 22,4. Berapa berarti? Setelah Yang 1,5. dari sana itu, Bu. 33,6. Jawabannya itu di slide selanjutnya. Terus ada pertanyaan apa lagi? Itu tadi yang 22,4 itu apa, Bu, namanya? STP. Rumus keadaan STP tadi loh, Mbak. Rumus keadaan STP. Itu ada simbolnya atau gimana gitu, Bu? Enggak. Dia ada diketahui ada. enggak di situ? Biasanya diketahui dalam kurung STP atau dia bilangnya 0 derajat 1 atmosfer biasanya. Tadi di soal nggak ada sih, Bu, STP-nya. Enggak ada. Kalau enggak ada kita anggap STP. Karena di situ kita tidak diketahui suhu ataupun tekanan. Ya. Jadi kalau di soal enggak ada ya kita anggap aja STP. Wah, nek ngono lho, Mbak. Volume gas Mana, hidrogen Bu? yang terbentuk dalam kurung Bukan. STP. Enggak, Bu, maksudnya nggak ada tulisan 22,4-nya gitu loh, Bu. Iya, 22,4 tuh harus sudah kalian hafal. Dari mana? Dari ini loh, sayang. Jadi keadaan STP itu ini. Sudah ketetapan ya, Bu ya? Apa? 22,4 itu sudah ketetapannya. Iya, itu namanya adalah volume molar. Nah, kalian kalau di kimia diajari untuk membuktikan bahwa dalam keadaan STP itu 1 mol itu artinya 22,4 gitu loh. Jadi memang nggak akan dikasih tahu bahwa harus dikali 22,4, nggak akan. Jadi dia cuma bilangnya keadaan STP. STP itu apa? 273 Kelvin atau 1 atmosfer atau 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Gitu, nah. Jadi nggak akan diketahui dikali 22,4 itu nggak akan. Di soal itu tidak akan pernah ditunjukkan seperti itu. Oh iya, Bu. Berarti sama sekali nggak bakal, kalau misalnya di fisika itu kan ada kan, Bu, gravitasi sama dengan 9,8. Kadang tuh masih tertulis, Bu. Kalau kimia berarti nggak ada ya, Bu ya? STP-nya. Kamu dianggap harus sudah bisa menentukan. Baik, Bu. Berarti harus sudah dihafal. Ya, ya wes. Berarti tinggal tadi dikali 3/2 kali keadaan STP-nya berapa. Nah, ini 3/2 itu 1,5 kalau kali 22,4 jadi hasilnya 33. Kalian mau nyoba ngitungnya seperti yang di slide ini boleh atau pakai cara Busasi yang mula-mula bereaksi sisa atau steam boleh. Kalau Busasi sih kalau reaksi biasanya gini, orek-orek gini. Jadi Busasi biasanya langsung mencari ke keadaan sisa itu yang ada berapa mol. Jadi nanti langsung ketika soalnya apapun langsung dilihat saja mol sisanya. Oke. Alhamdulillah. Yang paling susah menurut Busasi bukan susah, ada tricky ya atau agak-agak jelimet itu mungkin yang itu tadi. Yang reaksi pembatas. Tapi kalian harus paham, bisa membedakan manakah yang reaksi pembatas, mana yang enggak. Itu aja. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup banyak yang sudah saya tanyakan tadi, Bu. Ya, coba yang lainnya ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, di soal yang ini. Boleh. Nah, ini Mbak siapa namanya? Canesia. NIM 7. Berapa? 027. Oke, silakan. Saya masih bingung itu yang pakai apa? Pakai yang dimasukkan ke dalam air terus pakai rumus yang apa massa jenis. Massa jenis itu semua soalnya pakai massa jenisnya apa nanti kalau disebutkan saja yang dimasukkan ke dalam airnya gitu?
Jadi tergantung ya, nanti bisa jadi itu reaksinya itu bukan air, nah, bisa jadi H2SO4. Ya, jadi, nah, kenapa kalian harus memikirkan hubungan antara rho adalah massa per volume? Nah, itu ketika kalian nanti harus ketika kalian terpaksa harus mencari mol dari salah satu reaktannya. Kebetulan ini H2O-nya adalah reaktannya, ya kan. Nah, kalian juga harus mencari mol dari H2O kan. Satu-satunya cara, kenapa kok nggak dibagi 22,4 aja, Bu? Ya, karena kan sama-sama volume, istilahnya gitu. Karena ini tidak ada keterangan apakah air yang di sini itu adalah dalam keadaan STP. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang memungkinkan atau yang visible to do atau yang visible untuk dilakukan itu adalah dengan mengkaitkannya dengan rumus ini. Massa jenis adalah massa per volume. Sehingga dapat diketahui massanya adalah massa jenis kali volume. Nah, di sini di soal tidak akan diketahui berapa massa jenis air. Kecuali soalmu itu H2SO4, pasti nanti akan diketahui bahwa massa jenisnya adalah 1,2. Karena lebih berat ya. Jadi kalau untuk air itu dianggap itu adalah common sense atau pengetahuan umum lah. Kalau ya massa jenis air itu pasti 1 kayak gitu. Gitu ya Mbak Kanesha. Yeah, jadi nanti bisa jadi soalnya bukan H2O. Ada beberapa soal itu dia soalnya itu H2SO4. Nah, kalau untuk pelarut-pelarut yang bukan air ya itu biasanya massa jenis dia kasih keterangan, dimension atau disebutkan massa jenisnya berapa. Nah, seandainya ya di sini dia bilang milinya air terus dalam kurung STP ya enggak usah kita susah-susah dikaitkan dengan massa jenis ya tinggal aja kita bagi 22,4 karena ada keterangannya STP. Nah, ini kita tidak bisa membaginya dengan 22,4 karena tidak ada keterangan STP-nya. Itu Mbak Kanisha. Yes, ada lagi, Nak? Saya mau tanya. Silakan, Mas tentang... Pak Agung ya. Iya. Saya tak catat dulu, oke. 005. Oke. Yang di soal slide persamaan reaksi, mungkin yang ini. Bukan yang halaman 20 atau 21 gitu. Oh, sebentar. Saya sih jalan ke sana dulu. Ya. 20, 21. Ini. Oh, ini. Ini, Mas? Iya, itu, Bu. Nah, kalau kan itu yang 127 gram itu katanya MR-nya kan itu. Iya, MR bukan pakai gram ini harusnya. Nah, itu kemudian yang bagian H2-nya itu 22,4 itu termasuk MR-nya atau bukan. Atau beda itu? 22,4 itu kan volume. Itu volume kan kalian lihat. Perhatikan ya. FeCl2 itu ya itu liquid kan. Liquid itu bisa ditimbang, ya tetap bisa. Nah, tapi untuk yang 22,4 itu biasanya dalam keadaan atau liquid. Jadi 22,4 itu adalah soal di sini loh Mas Agung. Dia bilang hitunglah ya massa Fe. Ini keliru di kalimat ini. Yang dihitung itu massa FeCl2 dan volume H2 harusnya gitu. Yang terjadi dalam keadaan STP. Jadi massanya FeCl2 dan volume. Aku paham kenapa jenengan akhirnya mikir 22,4 itu adalah MR-nya. Yeah. Karena kalimatnya, nah harusnya. Karena apa? Iya, keadaan itu sudah volume. Sorry. Aku kira itu rumusnya sama gitu. Masa kayak loh, kok ini pakainya enggak. Jadi untuk H2 yang jadi keyword-nya itu adalah STP. Makanya dia langsung kita kali 22,4. Ya, sorry. Paham ya? Berarti ini bukan MR. Jadi ini adalah volumenya. Paham ya Mas Agung ya? Iya, paham Ibu. Oke, siapa lagi? NIM 030 Catarina. Oke. Ini kan juga dimasukkan ke dalam larutan tuh Bu. Kenapa nggak pakai massa jenis? Apa karena itu STP itu aja? Apa karena itu udah diketahui STP jadi nggak perlu pakai massa jenis gitu? Nah, kurang paham juga. Ya, ini soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Ya, Kalau yang ini kan
ini kan kita bisa mencari perbandingan masing-masing mol dari masing-masing reaktan maupun produk itu kan dilihat dari koefisiennya. Sehingga untuk soal yang ini itu kan dengan mengetahui 1 mol dari Fe aja kita bisa mencari yang HCl, bisa mencari yang FeCl2, bisa mencari yang H2. Sedangkan kalau soal yang di sini mana tadi? Nah, soal yang di sini itu tidak bisa kalau kita hanya bermodalkan 1 atau molnya Na aja. Karena apa? Karena di sini ada pertanyaan reaksi pembatas. Namanya reaksi pembatas itu kita harus tahu mol dari kedua reaktan. Karena apa? Supaya nanti kita bisa membandingkan mana perbandingan koefisien mol per koefisiennya yang paling kecil, berarti itulah adalah reaksi pembatasnya. Jadi beda soal yang di depan tadi, karena dia tidak menyinggung adanya reaksi pembatas, hanya ditanya mol hasilnya atau mol produknya, ya kayak gitu-gitu, ya kita tidak perlu mencari 2 mol ininya, Mbak. 2 mol dari masing-masing reaktannya. Gitu ya, Mbak Katarina? Oh iya, paham, Bu. Jadi karena itu tadi nggak diketahui dua-duanya, harus mencari pakai massa jenis tadi. Sedangkan ini kan dia tidak menyuruh, karena gini, namanya reaksi pembatas, itu kalian kan harus membandingkan antar reaktan. Jadi bisa jadi nanti reaktannya itu enggak 2, bisa jadi reaktannya 3. Nah, kalau dimaksud reaksi pembatas itu ya ketiga-tiganya itu molnya itu harus kalian ketahui dulu. Karena apa? Supaya kalian bisa itu tadi dibagi dengan koefisien, manakah perbandingannya yang paling kecil ya berarti itu dia adalah reaksi pembatasnya. Beda dengan soal ini, karena soal ini dia nggak ada hubungannya dengan reaksi pembatas, jadi kita bisa menganalogikannya dengan perbandingan koefisien. Itu ya Mbak Katarina ya. Baik Bu, terima kasih. Nah itu loh, ciri-ciri kayak gitu tadi loh nak, ciri-ciri kayak gitu tadi loh. Oh, kalau soal seperti ini, oh dia tidak ada hubungannya dengan reaksi pembatas, hanya dengan mengetahui 1 molnya aja aku bisa nyari yang lainnya. Oh kalau reaksi pembatas, oh ternyata aku harus butuh semua mol dari reaktannya. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi nanti mau soalnya dirubah persamaan reaksinya seperti apa, cara ngerjakannya itu loh sama, step by step-nya itu loh sama. Jadi kalian tidak usah terbelenggu dengan harus menghafalkan oh pada rumus mol persamaan reaksi ini nanti ngerjainnya gini, tidak usah. Jadi kalian hafalkan pattern-nya aja. Nanti mau dirubah soal kayak model apapun itu bisa. Intinya adalah yang dipegang adalah mol. Ya. Kalau sudah tahu molnya, mau ditanyakan gramnya bisa, mau ditanyakan volume bisa, mau ditanyakan apapun bisa. Molaritas bisa. Gitu. Ya, ada lagi? Saya Ibu mau bertanya. Oke, Mbak Nikita. Nikita dengan NIM akhirnya 011. Ya, silakan. Saya mau bertanya Ibu, kan tadi ada reaksi pembatas, lalu kan ada yang reaktan bersisa. Nah, sisanya itu dikemanakan ya, Bu? Oh, maksudnya ketika misalkan kita dalam praktikum gitu, tak? Iya, iya. Oh, ya dia akan they still exist in the itu flash-nya di dalam istilahnya apa? Flash itu apa tuh istilahnya? Tabung reaksinya di situ. Jadi dia akan di dalam situ bercampur dengan produknya. Gitu. Oh, tidak mempengaruhi reaksinya yang sedang berlangsung gitu ya, Bu? Tetap tidak Kalau secara laboratory work itu harusnya berpengaruh. Harusnya loh. Cuman kan karena ini kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan itu juga anggapnya adalah ideal aja. Dianggap aja bahwa tapi biasanya gini, Mbak. Kalau reaksi pembatasnya sudah habis, itu biasanya sisa reaktannya itu akan diam. Nah, karena dia nggak bisa bereaksi dengan yang lain-lain. Biasanya gitu. Karena biasanya produk itu dia lebih stabil dalam bentuk produk. Tapi ada juga, itu kalau reaksinya seperti ini loh, Mbak. Tanda panahnya ke kanan semua. Karena apa? Karena ada ketika reversible, tanda panahnya kiri kanan, nah itu yang berbahaya. Karena dengan adanya sisa reaktan itu biasanya bisa menggeser reaksinya dari produk bisa balik lagi ke reaktan. Tapi kalau dihitung-hitungan jenengan nggak usah bingung mikir apakah itu nanti mempengaruhi hasil apa, nggak usah. Gitu. Toh ini juga reaksinya itu kan bukan reversible ya, ini adalah irreversible. Berarti sudah diasumsikan ketika sudah membentuk produk dia akan lebih stabil daripada dalam bentuk reaktannya.
Itu ya Mbak Nikita. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, Sek namanya. Oke, Rahma Mulan. Nomornya NIM-nya berapa tadi Mbak? 029 Bu. Oke, silakan. Untuk yang tadi slide ke-10 ada 2 soal ya Bu yang Ibu bahas, hanya yang nomor 1 Bu, sedangkan yang nomor 2 itu tentukan rumus oksida. Saya masih kurang paham Bu, boleh minta tolong untuk dijelaskan bagaimana rumus oksida itu Bu. Walah, ya itu kan. Ini oksida itu apapun logam dengan O Mbak, itu adalah oksida. Jadi kalau hidrokarbon itu C dengan H, jadi misalkan kita nyebutnya CXHY, kalau oksida kita logam dengan O. Saya kasih contoh. Oke. Jadi kalau hidrokarbon ya ini sebagai pembanding itu kan CXHY ya. Kalau oksida itu adalah logam. Logamnya itu misalkan bisa simbolkan M ya dengan OY. Nah, gitu atau OY. Kayak gini ya. Nah, kalau di sini adalah Fe dengan O, berarti kalian disuruh mencari rumus oksida dari FeX dengan OY. Nah, dapat dari mana? Ya ini kita harus lihat perbandingan molnya ini. Ya, kita harus mencari perbandingan molnya Fe dengan O. Kita cari satu-satu. Molnya Fe berarti berapa? 28 banding 56 ya? Iya, Nak? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Sedangkan O berarti kan massa per HR-nya. 16. Berapa ini hitungan? Ini 0,5 ya. Kalau yang ini berapa? 12 per 16 itu 0,75. 0,75 ya. Berarti kalau disederhanakan jadi berapa ini? Bagi berapa? Kan setengah toh ini berarti kan setengah yaitu 0,5 sama 0,75. 3/4 ya. 1 banding. Berarti kita kali 4 semua ya. Kali 4 ya. Berarti kan di sini dikali 4 adalah 2, sedangkan di sini adalah 3. Berarti rumus Fe 2O3. Gitu ya Mbak Rahma? Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi kan 0,5 itu artinya setengah, sedangkan 0,75 kan artinya 3/4. Jadi bawahnya itu bisa dikali 4 semua kan berarti yang setengah jadi 2, yang 3/4 jadi 3. Jadi 2 banding 3 kan. Berarti indeksnya, ini indeks ya, bukan koefisien lagi, Fe2O3 gitu. Jadi rumus oksida besi, oksida itu pasti dengan metal ya. Metalnya bisa besi, bisa apapun lah, logam apapun. Ada lagi kan? Berarti perbandingan mol itu bisa menjadi indeksnya ya Bu ya? Ya, kan tadi artinya indeks kan salah satunya adalah perbandingan. Atau perbandingan volume dalam keadaan gas. Yang tadi loh, kenapa kok yang hanya H2 dan O2 aja, kayak gitu. Ada lagi? Saya izin bertanya Bu. Oke, namanya? Maritza Asmita dari NIM belakang 003. Oke, silahkan. Kalau misalnya di soal nggak ada ketentuan suruh cari STP, berarti nanti kita jawabannya nggak usah ngitung STP kan Bu? Gini, kalau di soal itu kalian disuruh nyari volume, ya, disuruh nyari volume, di mana tidak diketahui suhunya berapa, T-nya itu berapa, terus P-nya atau tekanannya berapa, itu harus kita anggap dia langsung STP. Jadi untuk soal STP itu dia berlaku ketika kita harus mencari volume. Volume itu ada 2, Nak. Volume dalam bentuk cair atau volume dalam bentuk gas. Jadi yang mengalami kemungkinan dihitung volume itu adalah senyawamu atau reaktan atau produkmu itu yang bentuknya adalah liquid ataupun gas atau G. Gitu. Jadi kalau di soal itu tidak
Kalau di soal dia bilang misalkan STP ya berarti tetap ya kita hitung sesuai STP tadi. Jadi kalau volume ya tinggal mol dikalikan 22,4. Kalau misalkan dicari molnya ya tinggal dibagi 22,4. Nah, kalau di soal itu tidak diketahui apapun tapi kalian tetap dipaksa harus mencari volumenya, sedangkan di situ adalah liquid atau gas, ya kalian mengasumsikan sendiri bahwa itu adalah STP. Gitu ya Mbak Maritza. Baik, Bu. Nah, kalau diketahuinya adalah suhu dengan P, di mana suhunya itu bukan 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius, di mana T-nya itu P-nya itu bukan 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau 765 mm Hg. Jadi misalkan P-nya itu tekanan yang lain ya, berarti kalian harus pakai hukum yang Boyle-Lusak tadi. Boyle-Lusak tadi yang PV-nRT. Itu. Itu ya, Mbak Marisa. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Tanya. Boleh. Silakan, Mbak Sasa. Oke. Yang soal yang tadi yang kita barusan bahas itu, Bu, yang 115 gram logam yang dimasukin ke air. Nah, itu gimana kasusnya kalau misalnya airnya itu air mendidih, Bu? Sama aja. Air mendidih tidak mempengaruhi massa jenis. Iya, tak, Bu? Iya. Nggak mempengaruhi. Kan... Dia mempengaruhinya adalah sifat koligatif ya, bukan massa jenis. Air massa jenisnya mau es, mau dia mendidih, mau dia ambient temperatur ya. Jadi misalnya temperatur kamar dia tetap satu. Dia hanya mempengaruhi nanti ketika kita belajar di larutan ada sifat koligatif. Gitu. Berarti untuk materi bab ini biar airnya panas, airnya dingin itu sekali nggak mempengaruhi ya, Bu ya? Betul. Jadi yang beda cuma nanti apakah dia air, apakah dia H2SO4 ya gitu aja. Oke, Ibu. Nanti untuk selain air biasanya massa jenisnya diketahui. Jadi kalian nggak usah stres mikir massa jenisnya gitu. Jadi selain air biasanya diketahui. Siap, Ibu. Tuh, ada lagi? Bu Permisi, saya izin bertanya. Silakan Mbak Mahda. Nomornya berapa? Yang 065. Oke. Silakan. Yang soal yang tadi, yang 2 soal itu, Bu. Yang soal nomor 1. Si mana? Yang halaman berapa? Halaman 10 tadi kalau nggak salah. Oh, alah, yang tadi. Sorry. Itu kan yang... Sorry. Nah, itu yang nomor 1 itu kan diketahui soalnya 3 molekul Fe2O3. Nah, yang A itu kan pertanyaannya banyaknya atom Fe. Nah, tadi jawabannya adalah Fe-nya itu kan indeksnya 2. Itu kan ada 3 molekul. Sedangkan rumus atom sendiri kan N kali indeks kali L. Berarti 3 molekul di sini juga sebagai mol. Seperti itu ya, Bu? Bukan mol ya namanya ya. Jadi artinya 3 molekul itu bisa sih punya 3 buah. Ya bisa apakah itu bisa diartikan seperti mol? Iya bisa. Jadi itu menunjukkan jumlah banyaknya. Bisa. Tapi itu bukan mol ya. Jadi terus kok anggap setiap molekul itu mol enggak. Jadi artinya 3 molekul itu misalkan ya molekul Fe2O3 itu suatu misalkan jam ini ya. Artinya enggak gitu. Atau bisa sih punya 3 bulatan Fe2O3. Jadi artinya 3 buah molekul itu bisa sih punya 3 bulatan itu. 3 mol itu juga bisa menunjukkan hal seperti itu. Bisa. Jadi analogikan ke sana. Yang pertanyaan yang C tadi perbandingan massa itu kan cara jawabnya tadi kan perbandingan molnya tadi kan dapatnya 2:3. Nah, itu kan 2 langsung dikali AR-nya. Jadi 2 langsung dikali 56 seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya kita cari dulu massa keseluruhannya Fe2O3, terus baru kita buat perbandingan lalu dikali itu bagaimana, Bu? Boleh. Tadi kan saya tapi hasilnya kenapa? Berbeda, Bu. Kalau misalnya langsung 2 dibanding 3, berarti kan 2 miliknya Fe. Fe kan AR-nya 56, jadi 2 kali 56 itu kan 112. Ya. Kamu pakai rumus itu kalau molekulnya hanya 1. Kalau ini kan dia bilangnya 3 buah molekul, jadi pasti beda. Jadi memang harus lewat rumus yang tadi, step by step-nya.
kalau misal dicari keseluruhan Fe2O3 itu kan MR-nya 480. Nah, misalnya kan tadi perbandingannya 2/3. Jadi nanti massa Fe-nya itu 2/5 kali 480. Seperti itu, Bu. Kok 2/5 dari mana? Itu kan perbandingannya 2:3. Berarti kan kalau misalnya itu kan 480 massa keseluruhan. Oh, enggak bisa. Enggak boleh perbandingan kamu jumlah gitu kan maksudmu? Ya. Enggak boleh. Yang dijumlah itu adalah AR atau MR-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mengetahui perbandingan, jadi nggak boleh kalau perbandingannya yang kamu jumlah itu nggak boleh, nak. Nggak ada kan di rumus tadi, bisa sih nggak pernah nunjukin bahwa kalian menjumlahkan perbandingannya. Jadi misalkan kayak ini tadi ya, mana tadi? Ada nggak? Oh, di rumus selanjutnya ya, sebentar. Jadi tidak boleh yang dijumlah adalah perbandingannya, Mbak. Yang boleh itu kayak seperti ini. Jadi misalkan Bu Sasi mau nyari massa P, berarti ARP-nya itu berapa per MR-nya. MR beda dengan perbandingan loh. Kan kamu tadi X dan Y-nya kok jumlah jadi 5 gitu kan. 2 dan 3 langsung per 5 gitu kan. Iya, soalnya kan perbandingan 2 sama 3. Nah, massa tidak boleh. Tidak ada. Kamu cari beberapa rumus itu tidak ada namanya perbandingan terus dijumlah gitu. Enggak. Jadi biasanya tidak boleh gitu, Mbak. Jadi halo? Iya. Jadi tidak boleh yang perbandingan itu langsung kok jumlah gitu, tidak boleh. Oh, berarti nyari masanya langsung ya, dikalikan AR-nya. AR-nya dari perbandingan molnya itu. Jadi gini, sebenarnya contoh soal yang diberikan nomor 10 itu sudah memudahkan kamu. Jadi setelah mencari perbandingan mol, baru perbandingan massa. Ya gampang, tinggal dari mol perbandingan molmu ini kalian kalikan AR atau AR-nya masing-masing. Jadi AR-nya Fe ataupun AR-nya dari si O gitu. Jadi kalian tidak usah ribet-ribet cari cara lain, tambah nanti akhirnya keliru. Karena sebenarnya soal-soal contoh itu biasanya itu sudah dipermudah step by step. Jadi sudah dibuat kayak tadi reaksi pembatas. Kalau kalian notice itu kan soalnya sudah urut. Jadi soal itu biasanya juga sudah urut gitu. Nah, untuk cara berpikir, lihat pertanyaannya reaksi pembatasnya mana, reaktan apa yang tersisa itu kan urut. Banyaknya reaktan yang tersisa kan nggak langsung terus banyaknya reaktan yang tersisa baru pertanyaannya yang reaktan yang tersisa. Terus volume produknya tuh berapa. Jadi biasanya soal itu dipermudah dengan mengurutkan gitu, Mbak. Itu ya Mbak Mahda ya. Terima kasih. Nggak boleh. Jadi jangan indeks perbandingan indeks tidak boleh dijumlah, nak. Ya. Oke, ada lagi? Nah, untuk soal yang kemarin itu kita ada PR apa, nak? Bisa saja tunjukkan aja. Ini nggak ada lagi yang ditanyakan untuk yang ini? Belum ya? Oke, bisa sih ganti ke slide yang lain ya. Ya, slide soal yang ikatan kimia kemarin. Nggak tahu bisa sih soalnya itu yang mana. Cuman di sini kita tunjukkan aja. Kelihatan ya? Nomor 6 sama 8. Oh, 6 dan 8. Nah. Ikatan apa yang terjadi antara P dengan O? Ikatan kovalen ya kan? Karena apa? Karena apa? P dengan O. P itu golongan berapa? 5 ya? Logam dan 5. Yes, 5 dan 6 ya. Berarti tidak terjadi selisih perbedaan keelektronegatifan yang tinggi itu biasanya susah kalau mau ionik. Jadi biasanya pasti katanya kovalen. Tapi ya. Cuma kovalen kok, Bu? Oh, loh, makanya kita telaah makanya setelah ini. Maksudnya apakah kovalennya koordinasi atau kovalen itu apa? Ya. Tapi kovalen ada iya, Bu. Rangkapnya deh kayak Ibu. Iya. Oh, even ikatan rangkap itu juga kovalen loh, Nak. Jangan salah. Jadi ikatan kovalen yang biasa itu bisa dia single bond, bisa dia double bond, bisa juga dia triple bond. Namanya tetap ikatan kovalen. Yang membedakan dengan koordinasi itu justru tanda panah. Ini kayaknya nggak ada tanda panahnya ya. P itu adalah 5. Oke, ini ada. Semuanya ikatan kovalen, nak. Jadi P2O3 itu yang atas ini.
Kelihatan ya? Tak pointer aja. Ini ya nak ya, ini yang P2O3, ini yang P2O5. Ya, jadi ikatannya kovalen. Ya, semua kovalen ya nak ikatannya ya. Sedangkan untuk yang N2O5 itu seperti ini nak. Makanya kemarin kan Bu Sasi sempat kirimkan ya. Bu, gimana nanti kita bisa menghitung apakah dia ikatannya pure ikatan kovalen, apakah dia pure ada ikatan koordinasinya. Sebenarnya nggak semudah yang kita hanya titik-titik ini, karena kalian harus mengenal namanya muatan formal. Cuman di sini kalian nggak diajarkan muatan formal, jadi ya wis menurut saran Bu Sasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam artian kalian harus mempelajari banyak kan, tidak hanya struktur Lewis dari suatu molekul ya. Menurut Bu Sasi sering buka-buka googling aja, kalian lihat. Oh, H2SO4 itu seperti apa ya. Jadi soal itu biasanya H2SO4, H3PO4, P2O5, N2O5. Biasanya loh nak, di soal itu biasanya kayak gitu. Jadi kamu ya searching-searching googling kayak gitu, kamu lihat aja. Kayak seperti ini ya. Yang N, kalian perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, jadi ini ada negatifnya ya. N-nya itu, N itu berapa? N itu golongan berapa? P ya? 5 ya? 5. Jadi ini ada resonansi istilahnya gitu. Jadi dalam waktu yang singkat, itu menurut Bu Sasi, kalau mau belajar struktur Lewis itu justru kalian sering lihat-lihat struktur Lewis yang kalian buka YouTube apapun tak diajari caranya. Itu aja. Jadi lebih singkatnya gitu. Karena kalian kan dalam 1 semester ini harus, dalam setengah semester itu kan harus belajar banyak. Jadi kalau sebenarnya lebih detail itu, kalau yang di anak kimia diajarkan muatan formal. Nah, untuk yang soal mana ya, ini bisa saya tunjukkan CO2 dan SO2, manakah dia yang bersifat polar, manakah yang non-polar, karena ini sama-sama ikatan kovalen. Nah, bisa dilihat dari struktur. Kalau dari struktur, CO2 itu kan linier ya nak ya. Halo? Halo Bu. Iya Bu. Iya Bu. Linier. Nah, kemarin kan kalau dia linier, itu biasanya dia non-polar. Dan kita lihat apakah atom pusatnya ada pasangan elektron bebas. Kalau tidak ada pasangan elektron bebas, kemungkinan dia bersifat non-polar. Betul. C tidak ada pasangan elektron bebas, kemungkinan dia non-polar. Sedangkan S, dia ada pasangan elektron bebas, makanya dia biasanya bersifat polar. Soal itu. Nah, atau bisa kalian menghitungnya dengan yang kemarin, perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O ataupun S dengan O yang itu ya. Jadi dihitung apakah nanti ikatan kovalen itu yang kemarin loh. Ionik itu kalau selisihnya berapa itu kan ada. Oke, ada lagi yang tanyakan, tadi ada yang mau bertanya? Ya, Bu Sasi izin bertanya. Saya Saraya Triwidayani ingin bertanya yang tadi Bu, yang struktur Lewis dari N2O5. Itu cara menentukan yang ada muatannya itu bagaimana ya Bu? Saya masih bingung. Kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nih, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ini ya. Ini loh yang, jadi kalau dia kelebihan elektron, berarti dia dikasih minus, sedangkan N itu 1, 2, 3, 4 ya kan, berarti dia kekurangan, berarti dikasih positif. Itu Mbak Soraya. Iya Bu, ya terima kasih Bu. Kalau dia kan harusnya 8, idealnya itu kan 8. Nah, tapi kalau N itu kan memang dia tangannya hanya 5 ya, di sini dia hanya 4, berarti dia positif. Ya, bisa sih izin minum ya. Aduh. Kalian ada yang bisa meng-MC Tana?
Kalian semua, hei, ada yang tukang MC? Sasha itu Bu bisa Bu. Enggak, maksudnya selama pandemi itu kalau pakai masker ya MC nih kan tetap harus pakai masker kan ya. Bisa sih kenal Mbak Ari itu adalah MC wisuda atau dia biasanya MC untuk protokolernya Universitas Erlangga ya. Entah itu pengukuhan guru besar, entah itu prosesi wisuda, penerimaan mahasiswa baru, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Itu ya dia maskeran ketika nge-MC gitu. Ada lagi yang ditanyakan, Nak? Ini enggak yang kemarin. Bu, permisi mau tanya, Bu. Di P2O5 itu bukannya ada ikatan kovalent koordinasinya ya, Bu? P2O5. 1, 2, 3. Di sebelah mananya? Ini bisa sih gak boleh diwe kok. Karena banyak ini sudah. Ini P2O3. P2O5 yang bawah ya? Yang mana berarti dia? Itu 5 ya? Yang N, Bu. Hah? Yang N? Yang N atau P2O5 atau N2O5? N2O5 juga N2O5, ada. iya. Kovalent koordinasinya yang P2O5 juga ada, Bu. Oh, yang di sebelah mananya? Yang P2O5 kan yang sebelah kiri sama kanan kan berikatan dengan 2O. Nah, salah satunya itu kovalent koordinasi, Bu. Kalian lihatnya dari, ini kan 5 tuh, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kalian lihatnya ketika kalian mengitu ya, apa istilahnya? Membulet-bulet gitu. Iya. Nah, makanya Bu Sasi itu susah menjelaskannya. Soalnya itu si N-nya tuh nyumbang ke O, Bu. Ya, yang ini ya. Yang ini ya. Kalau dilihat dari bulet-buletan seperti itu ya. Iya, Bu. Iya, aku paham. Paham. Kalian kalau berpikir seperti itu sangat wajar, Nak. Iya ya, maksudnya apa kalian dikenalkan muatan formal kayak gitu loh. Makanya agak susah. Tapi kalian sudah pernah lihat itunya, YouTube-nya atau apa gitu sudah pernah lihat? Atau kalian hanya membulet-buletkan? Nak? Lihat, Bu. Tapi bingung. Bingung karena dia bahas apa di situ? Mbak siapa tadi yang bilang lihat, sayang? Jadi, beda gitu loh, Bu. Iya, beda kan? Beda dengan yang kamu orek-orek maksudnya. Iya. Iya, Mbak. Iya. Kalau di YouTube tuh yang N2O5 tuh habis nulis N, kayak langsung dikasih tangan-tangan gitu, Bu. Sedangkan kalau aku kan nentuin elektron valensinya dulu. Misalkan N, berarti kan N tuh kayak bulatnya 5, terus nanti O itu anunya 6 gitu. Memang waktu SMA kan karena kita diajarkannya seperti itu ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya, Mbak ya, ini kunci dari yang menjadi kunci itu adalah muatan formalnya sebenarnya, Mbak. Mana ya bukunya yang kemarin? Bisa sempat memfotokan ya. Tapi bisa sih harusnya buka bukunya juga. Karena di buku itu siapa tahu saya carikan kemarin. Nah, memang sebenarnya kalau kita dulu waktu SMA kan memang diajarkannya seperti itu ya, Mbak ya. Waduh, nasibku sama dengan kalian. Jadi awal-awal tuh kayak gitu. Ternyata kok aku ketika menuliskan rumus struktur Lewis kok jadi salah. Itu karena apa? Itu karena ternyata bisa sih belum memasukkan faktor dari kita carikan yang muatan formal kemarin ya. Bukunya yang mana nih? Sampai lupa lagi buku. Jadi nek sarannya bisa sih. Jadi karena ini kalian harus menghafalkan banyak materi ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu
sedikit banyak ya harus ini. Penulisan struktur Lewis halaman 7. Ini nak, kalian bisa beli buku ini nak. Ini even buku SMA tapi ini dalam ini. Karena dia penjelasannya kadang dari buku-buku yang berat. Nah, jadi memang gimana ya? Kalau kita lihat bulet-buletannya seperti yang kamu hitung itu, nak, itu memang dia ada ikatan kovalen koordinasinya ya, nak ya. Mbak siapa tadi yang tanya? Bu. Siapa? Soraya. Nur Azize, Bu. Nur Azize. Sorry, Nur Azize. Oh ya, ada Azize. Cuman setelah kita belajar lagi istilahnya muatan formal, itu kadang kenapa kok hasil bulet-buletan kita itu tidak sama seperti yang di YouTube gitu kan, pertanyaanmu? Iya. Nah, itu karena kita atau bisa sih dulu juga kayak gitu, itu karena kita tidak mempertimbangkan adanya muatan formal. Artinya muatan formal di sini itu di mana? Kalau senyawamu itu poliatomi atau dia terdiri dari 2 atom atau lebih, jadi kayak N2O5 itu kan terdiri dari 2 atom atau lebih. Itu dia itu cenderung stabil kalau di masing-masing atomnya. Jadi O yang di sini, O yang di sini. Kelihatan ya pointernya bisa sih ya. Jadi yang dimaksud O yang di... Jadi dia akan stabil kalau muatan formal di O ini, N ini, O ini, N ini, O ini, O yang bawah, itu dia tuh kalau sama dengan 0 atau misalkan tidak 0 itu harus yang paling mendekati dengan 0. Nah, sedangkan kita menghitung struktur Lewis itu kan hanya berdasarkan bulet-buletan aja kan ya, Mbak? Ya, Mbak Nur Azize? Iya, Bu. Kita tidak pernah peduli apakah itu muatan formalnya mendekati 0 atau enggak kan? Iya. Nah, itu kuncinya. Jadi akhirnya yang kita kerjakan itu kita tuh hanya memacu pada kayak gini. Oh, ini tuh berarti punyanya N. Harusnya di sini adalah ikatan kovalen koordinasi. Gitu ya, Mbak Azizeh ya? Iya, Bu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah kita menghitung muatan formalnya di sini tuh apakah yang N yang di sini tuh apakah mendekati 0 itu apakah iya apa enggak? Itu yang enggak kita hitung. Oh ya, aku kena ngajari Jadi ya gini Mbak, kamu kayak Bu Sasi zaman dulu juga kayak gitu, mengalami pergolakan batin ya. Tapi ketika ternyata kita harus mempertimbangkan adanya muatan formal ya wes akhirnya lebih baik ya gitu aja kan. Kita agak sedikit melihat yang sudah jadi itu seperti apa ya sudah itu berarti muatan formalnya gitu aja Mbak Azizeh. Bu, kan kalau di struktur Lewis tuh ada kaidah oktet gitu ya Bu. Nah, yang P ini kan berarti ada 10 dong Bu. Sedangkan kan kalau kaidah oktet ya, kan harusnya 8. Nah, ada beberapa P, B sama H itu dia tidak harus memenuhi aturan oktet. Jadi dia termasuk anomali. Gitu. Dia termasuk anomali, Mbak. Jadi contohnya berarti adalah boleh lebih dari 8 untuk P, B, dan H. B kurang dari 8 malahan dia 6. H juga dia kurang dari 8 dia 2. Gitu. Jadi gini, karena kita nggak belajar muatan formal, makanya kemarin Bu Sasi sarankan, ya sudah kalian lihat aja struktur Lewis yang sudah jadi, terus dipelajari gitu aja. Jadi karena kalau kita membulat-bulat sendiri, hasilnya pasti beda, Mbak. Ya, Mbak Azizeh ya? Iya, Bu. Mbak Azizeh mengalami kan. Itu sama kayak Bu Sasi dulu, belum mengenal, kan waktu SMA itu kan diajarinya gitu. Tapi ketika sudah masuk ini, atau akhirnya kita diajari adanya muatan formal. Karena ketika nanti Bu Sasi ngajari muatan formal itu susah pertemuan sendiri itu loh nak. Gitu. Jadi sementara ini Mbak Azizeh, kan kalian setengah semester ini tuh kan kalian harus apa istilahnya belajar kan nggak hanya penentuan struktur Lewis ini aja ya. Jadi saran Bu Sasi kalian cari di internet struktur Lewisnya H2O, H2SO4, NO3,
H3PO4 ya. Karena biasanya di ujian itu rata-rata yang dikeluarkan tuh yang model-model kayak gitu. Jadi kalian lihat di situ aja, terus dilihat ikatannya apa dan apa gitu aja. Untuk sementara gitu, Mbak Aziza benar sih nggak bisa menjelaskan detail karena ketika bahas muatan formal harus